Nah, ini dia jalur pemenang bay. Jalur pemenang bay saat ini sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal, di mana jalur pemenang bay adalah Siligi Biso Pulau Kiambang DLH Kuansing dari Sampurago, Kecamatan Kuantan, Kecamatan Hulu Kuantan. Nah, ternyata hilir yang kedua sah dilepas antara jalur Seroja Indah Rawangduri Rapdi Pamili dari Kampung Tengah, Kecamatan Kuantan Hilir, berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Puntiang Baliwang Sirajo Beleng dari Pulau Komang Sentajoraya, berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara, tampaknya dua jalur pada hilir yang kedua. Sulit kita bedakan haluan jalur manakah yang memimpin lebih awal. Nah, saudara-saudara, sementara kita liput untuk hilir pemenang bay, yakni jalur dari Kecamatan Hulu Kuantan, Siligi Biso Pulau Kiambang DLH Kuansing, saat ini berada sudah di pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Nah, hanya tinggal beberapa meter. Selamat kita ucapkan kepada jalur Siligi Biso Pulau Kiambang dari Sampurago Kecamatan Hulu Kuantan, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara hilir yang ketiga juga sah dilepas dari hulu pancang awal. Nah, baik, kita liput dan kita cover untuk hilir yang kedua. Seroja Indah Rawangduri berada di jalan sebelah kiri, memimpin sudah di depan, tipis saja di depan haluan jalur Puntiang Baliwang Sirajo Beleng dari Pulau Komang yang berada di jalan sebelah kanan, membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat. Saat ini saudara-saudara masih dalam keadaan sementara. Yang tadinya tertinggal hampir mampu menyamakan haluannya Puntiang Baliwang Sirajo Beleng yang berada di jalan sebelah kanan, tertinggal masih oleh haluan jalur Seroja Indah Rawangduri Rapdi Pamili dari Kampung Tengah Kuantan Hilir yang berada di jalan sebelah kiri. Saat ini membelah dan melewati sudah pancang poin kelima, berpacu di kawasan pancang poin keenam. Akankah kemenangan sementara Seroja Indah Rawangduri dari Rapdi Pamili ini akan mampu mempertahankan kemenangan sementara untuk merebut tiket melaju ke hari kedua? Belum bisa kita pastikan. Berhenti sudah mendayung, mulus sudah perjuangan jalur Seroja Indah Rawangduri Rapdi Pamili. Masuk sudah hilir yang kedua, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Kita liput dan kita cover untuk hilir yang ketiga. Pangeran Fortuna Bintang Samudra Raja Ponsel berada di jalan sebelah kiri. Kalau Jengking Tigo Jembalang Sungai Manau berada di jalan sebelah kanan, membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Saat ini berada di depan saat ini haluan jalur Kalau Jengking Tigo Jembalang Sungai Manau. Di depan haluan jalur Pangeran Fortuna Bintang Samudra Raja Ponsel dari Pulau Rumput. Nah, saudara-saudara, saat ini membelah sudah pancang poin kelima, memasuki kawasan pancang poin keenam. Nah, tampaknya dua jalur ini memang bergerak santai. Kita lihat tidak ada yang melakukan sprint di sampai ke pancang pemisah yang terakhir ini. Bahkan satu di antaranya berhenti sudah mendayung, yakni Pangeran Fortuna Bintang Samudra. Mulus perjuangan jalur Kalau Jengking Tigo Jembalang Sungai Manau dari Kuantan Mudik menembus ke garis finish. Dipanggil sudah oleh panitia pelepas. Kita nantikan apakah akan bisa dilepas. Nah, ternyata hilir yang ketujuh sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Panglimo Rajo dari Kelurahan Simpang 3 berada di jalan sebelah kanan. Kori Pusako Kampung Layang dari Tanjung Medang Hulu Kuantan berada di jalan sebelah kiri. Dari kejauhan saudara-saudara berdiri sudah si tukang tari
berbaju hijau melambangkan sesuatu yang menyejukkan. Tampaknya berdiri sudah di haluan jalur Panglima Rajo. Ini menandakan bahwa haluan jalur Panglima Rajo memimpin sementara di depan jalur Kori Pusako Kampung Layang dari Tanjung Medang. Namun membelah pancang pemisah yang kedua, memasuki kawasan pancang pemisah yang ketiga saat ini. Tampaknya keberadaan haluan jalur dari Kori Pusako Kampung Layang yang tadinya tertinggal hampir mampu menyamakan haluannya dengan haluan jalur Panglima Rajo dari Kelurahan Simpang 3 yang berada di jalan sebelah kanan. Tampaknya pergerakan anak pacuan Panglima Rajo Kelurahan Simpang 3 tampaknya bergerak santai. Kita lihat apakah memang telah berada di depan, namun membelah pancang pemisah yang keempat. Nampaknya yang tadinya memimpin Panglima Rajo diambil alih sudah oleh Kori Pusako Kampung Layang dari Tanjung Medang Hulu Kuantan yang menempati posisi jalan sebelah kiri saat ini. Nah, saudara-saudara, tampaknya yang tadinya tertinggal saat ini mampu ambil alih kemenangan sementara, begitu membelah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam saat ini. Saudara-saudara, kembali tampaknya Panglima Rajo yang berada di jalan sebelah kanan memimpin tipis, saudara-saudara. Nah, inilah dia pacu golupone. Nah, saudara-saudara, masih berada di depan Panglima Rajo, di depan haluan jalur Kori Pusako Kampung Loyang. Kori Pusako Kampung Loyang, saudara-saudara, berada di depan. Masuk. Dua jalur sama-sama tekor akinya. Nah, saudara-saudara, akankah hilir yang ke-16 ini akan bisa dilepas? Nah, sudah dilepas hilir yang ke-16. Sudah dilepas hilir yang ke-16. Kori Pusako Tuah Nagori Banjar Guntung berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Tuah Ratu Bukit Awan CP TKM dari Beringin Jaya Sentajo Raya berada di jalan sebelah kanan. Saat ini membelah sudah pancang pemisah yang kedua, memasuki kawasan pancang pemisah yang ketiga saat ini. Dari kejauhan tampak sudah haluan jalur Kori Pusako Tuah Nagori Banjar Guntung ambil alih kemenangan sementara di depan haluan jalur Tuah Ratu Bukit Awan CPTKM yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara Kori Pusako Tuah Nagori Banjar Guntung akan mampu mempertahankan kemenangan sampai ke depan pancang yang terakhir guna mengamankan tiket melaju ke hari yang kedua? Membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat saat ini. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, ya. Nah, saat ini masih berada di depan, kita lihat Kori Pusako Tuah Nagori Banjar Guntung yang berada di jalan sebelah kiri di hadapan haluan Tuah Ratu Bukit Awan CPTKM Beringin Jaya Sentajo Raya ini. Nah, saudara-saudara, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan sementara Kori Pusako Tuah Nagori dari Banjar Guntung masih berada di depan menjelang membelah pancang pemisah yang kelima. Nah, sementara di belakangnya di hilir yang ke-18, Satria Muda Panglima Kuantan Lubuk Terentang Kilik Keramat Morolai Pemprov Riau dari Pau Angit. Nah, saudara-saudara, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ke-6, kawasan pancang pemisah terakhir Kori Pusako. Tampaknya saudara-saudara dari Banjar Guntung masih berada di depan, tipis saja saudara-saudara, masih Kori Pusako, tipis saja saudara-saudara, masuk.
Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, kami mohon pompong panitia segera bertindak. Ya, terima kasih rekan-rekan dari BPBD yang telah siap siaga di pancang finish. Kemudian jalur yang usai berpacu mohon diberikan bantuan oleh tim P3K. Ada anak pacu yang kram, tolong dievakuasi secepatnya ke tenda P3K oleh rekan-rekan dari BPBD. Terima kasih atas kesigapan kita bersama. Kita liput dan kita cover untuk hilir yang ke-18. Satria Muda Panglima Kuantan dari Lubuk Terentang berada di jalan sebelah kiri Kilik Keramat Muarulai Pemprov Riau dari Pau Angik Kecamatan Pangyan. Nah, dari kejauhan saudara-saudara, tampaknya haluan jalur Kilik Keramat Muarulai Pemprov Riau dari Pau Angit Pangyan ini tampaknya jauh sudah meninggalkan lawannya, Satria Muda Panglima Kuantan dari Lubuk Terentang yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Segera akan membelah dan melewati pancang pos yang kelima. Tampaknya haluan jalur Kilik Keramat Muarulai Pemprov Riau benar-benar tangguh untuk dihadapkan dengan Satria Muda Panglima Kuantan Lubuk Terentang yang saat ini bahkan berhenti sudah mendayung. Anak pacuan dari Kilik Keramat Muarulai Pemprov Riau, sementara Satria Muda Panglima Kuantan tetap saja tampaknya mendayung jalurnya sampai ke garis finish. Nah, kembali Kilik Keramat nampaknya. Nah, masuk sudah hilir yang ke-18, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Hilir ke-16 Kogi Pusako Tuah Nagori dari Desa Banjarguntung, Kecamatan Kuantan Mudik, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tuah Ratu Bukit Awan CPTKM dari Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Sentajo Raya, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Kogi Pusako Tuah Nagori. Hilir ke-18 Satria Muda Panglima Kuantan dari Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Gunung Tor, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Kilik Keramat Muarulai Pemprov Riau dari Desa Puangi, Kecamatan Pangyan, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Kilik Keramat Muarulai Pemprov Riau. Kita liput dan kita cover untuk hilir yang ke-21. Singa Kuantan Sungai Pinang berada di jalan sebelah kiri, berada dengan Binuan Sati Inuman berada di jalan sebelah kanan, sama-sama dari Kecamatan Hulu Kuantan. Nah, dari kejauhan saudara-saudara berada sudah di depan haluan jalur Singa Kuantan Sungai Pinang yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Singa Kuantan Sungai Pinang bakal mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini tampaknya baru memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima saat ini, saudara-saudara. Singa Kuantan Sungai Pinang masih berada di depan haluan jalur Binuan Sati dari Inuman, sama-sama dari Kecamatan Hulu Kuantan. Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah yang terakhir. Ternyata haluan Singa Kuantan Sungai Pinang benar-benar tangguh untuk ditaklukkan oleh haluan jalur Binuan Sati dari Inuman ini. Nah, partner sekalipun rival terberatnya, hilir yang ke-21 masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Yang di belakangnya diikuti oleh hilir yang ke-23, di mana hilir yang ke-23 Dubalang Putih Pati Soni Sangau berada di jalan sebelah kiri,
Power Agung Duta Kuantan Raja Ponsel Kota Gunung, sang tuan rumah saat ini saudara-saudara. Akankah mampu Power Agung Duta Kuantan sang tuan rumah akan mengibarkan bendera Kecamatan Gunung Tuar, atau bakal dipermalukan oleh Dubalang Putih Patisoni Sangau dari Kecamatan Kuantan Mudik? Membelah sudah pancang pemisah keempat, berada di kawasan pancang pemisah kelima saat ini. Ternyata haluan jalur Power Agung Duta Kuantan Raja Ponsel berada sudah di depan haluan jalur Dubalang Putih Patisoni Sangau yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Nah, membelah pancang pemisah yang kelima saat ini. Terancam sudah haluan jalur Power Agung Duta Kuantan oleh haluan jalur Dubalang Putih Patisoni Sangau. Nah, kendati berada di depan, hanya tipis saja saudara-saudara. Saat ini Power Agung Duta Kuantan Raja Ponsel tampaknya berada sudah di depan sampai di pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Nah, saudara-saudara, masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sah sudah dilepas. Apakah bonus akan menjadi milik Ngiang Kuantan Cahyo Nagori, atau bonus akan lepas begitu saja? Nah, saudara-saudara, Singa Ngarai Koto Tuo PT Putra Gajah Putih, sebilah pedang tajam dari Kecamatan Benai saat ini, mampu saat ini berada sudah di depan haluan jalur Ngiang Kuantan Cahyo Nagori Raja Ponsel. Saudara-saudara, di depan pancang pemisah yang kedua, memasuki kawasan pancang pemisah yang ketiga saat ini, masih dalam keadaan sementara haluan jalur dari Singa Ngarai dari Koto Tuo masih berada di depan. Tertinggal masih Ngiang Kuantan Cahyo Nagori Raja Ponsel yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh haluan jalur Singa Ngarai dari Koto Tuo? Nah, kembali kita liput hilir yang ke-25, Ngiang Kuantan Cahyo Nagori Raja Ponsel yang berada di jalan sebelah kanan, hampir mampu menyamakan haluannya dengan haluan jalur Singa Ngarai Koto Tuo yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, membelah sudah pancang pemisah yang keempat. Ternyata haluan Singa Ngarai Koto Tuo PT Putra Gajah Putih dari Pulau Kalimanting semakin menggila ke depan saudara-saudara, meninggalkan haluan jalur Ngiang Kuantan Cahyo Nagori Raja Ponsel. Nah, di depan pancang pemisah yang kelima, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keenam, yakni kawasan pancang pemisah. Sprint dilakukan sudah oleh anak pacu Singa Ngarai Koto Tuo yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, masih berada di depan Singa Ngarai, masih berada di depan Ngiang Kuantan Cahyo Nagori, masih tertinggal saudara-saudara, masih dalam keadaan sementara. Singa Ngarai dari Pulau Kalimanting masih berada di depan, tertinggal masih Ngiang Kuantan Cahyo Nagori. Hanya tinggal beberapa meter, perjuangan dua buah jalur bakal berakhir. Masuk sudah hilir yang ke-25. Nah, berikutnya adalah hilir yang ke-26, Rajo Pulau Koto Kuapan Kampar berhadapan dengan Juragan Kuantan dari seberang gunung, berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, ini berapa lah kamu? 27 ya, oke. Nah, sementara saat ini di belakangnya adalah Kemilau Jingga Batang Kuantan Baratau 2008 dari Sawah, berhadapan dengan Panglima Olang Putih BKPP Kuansing Sungai Alah Hulu Kuantan, berada di jalan sebelah kanan. Nah, kita liput untuk hilir yang ke-26, Rajo Pulau Koto dari Kuapan Kampar, berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Juragan Kuantan dari seberang gunung. Nah, tampaknya saudara-saudara, Juragan Kuantan benar-benar tangguh untuk dihadapkan dengan jalur Rajo Pulau Koto Kuapan Kampar. Nah, berhenti sudah mendayung saudara-saudara. Rajo Pulau Koto Kuapan Kampar masuk sudah hilir yang ke-26. Kita liput dan kita kabar untuk hilir yang ke-27, Kemilau Jingga Batang Kuantan Baratau 2008 dari Sawah,
Kecamatan Kuantan Tengah, berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Panglima Olang Putih BKPP Kuansing Sungai Ala. Dari Kecamatan Hulu Kuantan berada di jalan sebelah kanan, memimpin sudah di depan Panglima Olang Putih yang berada di jalan sebelah kanan. Atas haluan jalur ke Milau Jingga Batang Kuantan Barat tahun 2008 yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, membelah pancang pusat yang keempat, berpacu di kawasan pancang pusat kelima, masih dalam keadaan sementara. Panglima Olang Putih masih berada di depan, namun terancam sudah haluannya disamakan oleh haluan jalur ke Milau Jingga Batang Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keenam. Di kawasan pancang pemisah terakhir masih dalam keadaan sementara. Panglima Olang Putih masih berada di depan, kendati ditempel secara ketat oleh Kemilau Jingga saat ini, saudara-saudara. Panglima Olang Putih masih berada di depan sampai ke pertengahan pancang pemisah terakhir. Panglima Olang Putih masih saja berada di depan, tertinggal masih nampaknya haluan jalur Kemilau Jingga. Masuk sudah hilir yang ke-27, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Yang kita saksikan sekarang ini adalah hilir yang ke-29, Lintah Jalang Sahabat Radiansa dari Petapahan, berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Pendekar Panjang Bukit Seguntur, sama-sama dari Kecamatan Gunung Tuar. Pendekar Panjang Bukit Seguntur Reti Ponsel Nawakara Group dari Pisang Brebes berada di jalan sebelah kanan, sementara Lintah Jalang Sahabat Radiansah dari Petapahan berada di jalan sebelah kiri. Nah, berada sudah di depan haluan jalur Lintah Jalang Sahabat Radiansah yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal sementara Pendekar Panjang Bukit Seguntur Reti Ponsel Nawakara Group dari Pisang Brebes, Kecamatan Gunung Toar. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, belakangnya diikuti oleh hilir yang ke-30, Montiko Limbek Putih dari Pulau Godang Kari, berhadapan dengan jalur Onggang Sati Danau Batua, sama-sama dari Kenegrian Kari. Nah, saudara-saudara, kita liput dan kita cover kembali untuk hilir yang ke-29, Lintah Jalang Sahabat Radiansah masih saja berada di depan, sorak-sorai bergemuruh di sepanjang tebing Sungai Kuantan. Para pendukung kedua buah jalur kendati hanya berada dalam satu kecamatan yang sama, tetapi para pendukungnya begitu memberikan semangat, apresiasi. Nah, saudara-saudara, ternyata pendukung Lintah Jalang memang membludak pada sore hari ini untuk memberikan spirit kepada jalurnya, yakni dalam berhadapan dengan partnernya sendiri, Pendekar Panjang Bukit Seguntur dari Pisang Brebes, membelah pancang pemisah yang kelima, tampaknya berpacu di kawasan pancang pemisah yang keenam, masih dalam keadaan sementara. Lintah Jalang Petapahan tampaknya masih saja berada di depan, tertinggal masih Pendekar Panjang Bukit Seguntur. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Selanjutnya kita liput dan kita cover untuk hilir yang ke-30, Montiko Limbek Putih Sahabat Dr. Haidir MM berada di jalan sebelah kiri. Onggang Sati Danau Batua, sama-sama dari Kenegrian Kari, berada di jalan sebelah kanan. Memimpin saat ini nampaknya Montiko Limbek Putih Sahabat Dr. Haidir MM yang berada di jalan sebelah kiri. Atas haluan jalur Onggang Sati Danau Batua dari Kotokari, sama-sama dari Kenegrian Kari, saudara-saudara. Nah, dari 8 buah jalur dari Kenegrian Kari, 6 buah jalur harus berlaga ayam sekandang. Nah, sama sudah haluan kedua buah jalur saat ini, saudara-saudara. Montiko Limbek Putih terancam haluannya oleh Onggang Sati Danau Batua, saudara-saudara. Masih tinggal beberapa meter, masuk. Nah, saat ini adalah hilir yang keempat. Hilir yang keempat antara jalur Rajo Rimbo Kumayang Dekarina Motor
berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan gelombang putih Danau Keramat Bukit Pedusunan dari Kecamatan Kuantan Mudik sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari Hulu Pancang Awal. Memimpin sudah saat ini haluan Rajo Rimbo Kumayang Dekarina Motor dari Pulau Ingu yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur gelombang putih Danau Keramat Bukit Pedusunan dari Kecamatan Kuantan Mudik yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, tampaknya di belakangnya diikuti oleh hilir yang kelima kembali gagal dilepas. Nah, saudara-saudara, kita liput dan kita cover untuk hilir yang keempat saat ini. Masih Rajo Rimbo Kumayang berada di depan. Tertinggal masih gelombang putih Danau Keramat Bukit Pedusunan yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, baik, saat ini sudah berada di depan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara Rajo Rimbo Kumayang Dekarina Motor masih berada di depan haluan jalur gelombang putih Danau Keramat Bukit Pedusunan yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh haluan jalur Rajo Rimbo Kumayang Dekarina Motor untuk mengamankan tiket melaju ke hari yang kedua? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini nampaknya saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu sudah di kawasan pancang pemisahan terakhir, yakni pancang pemisah yang keenam. Nah, saudara-saudara, masih berada di depan Rajo Rimbo Kumayang Dekarina Motor. Nah, akankah mampu mengamankan tiket melaju ke hari kedua? Masuk sudah hilir yang keempat, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Tua Sakato Panglimo Dangku DJP Kanwil Pajak Riau dari kilometer 2 Kelurahan Simpang 3. Nah, ternyata hilir yang ke-8 sah sudah dilepas pada pemanggilan yang kedua. Nah, saudara-saudara, memasuki sudah kawasan pancang pemisah yang kedua saat ini. Ternyata haluan jalur Tua Sakato Panglima Dangku DJP Kanwil Pajak Riau. Nah, kami mohon rekan-rekan kita dari speedboat mendampingi jalur yang usai berpacu, yang harus diberikan pertolongan dan dievakuasi ke tenda P3K. Baik, kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir ke-30 Mantiko Limbe Putia, sahabat Dr. Khairil MM dari Desa Pulau Godangkari, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Onggang Sati Danau Batua dari Desa Kotokari, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Mantiko Limbe Putia, sahabat Dr. Khairil. Baik, kita liput dan kita cover untuk hilir yang ke-8 saat ini. Di belakangnya hilir yang Nah, saat ini kita liput untuk hilir yang ke-8. Panji Sati Rantau Kuantan Tebel Panjang berada jalan sebelah kiri. Tua Sakato Panglima Dongku berada di jalan sebelah kanan. Nah, memimpin saat ini Tua Sakato Panglima Dongku dari kilometer Simpang 3 saat ini, saudara-saudara, yang berada di jalan sebelah kanan masih berada di depan. Sementara di belakangnya adalah Delima Indah Permata Kuantan, Kile Alam Cahayo Nagori, Rektor Unik dari Jaya Kopah berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, di hilir yang ke-8 Tua Sakato Panglima Dongku masih berada di depan. Tertinggal masih Panji Sati Rantau Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini tampaknya masuk sudah hilir yang ke-8. Kita liput untuk hilir yang ke-9. Kile Alam Cahyo Nagori, Rektor Unik berada di jalan sebelah kanan saat ini,
sebelah kanan Delima Indah Permata Kuantan berada sebelah kiri. Delima Indah Permata Kuantan masih berada di depan. Haluan jalur Kili Alam Cahyo Nagori dari Jayakopa yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, Delima Indah Permata Kuantan masih saja berada di depan. Tertinggal Kili Alam, saudara-saudara. Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saudara-saudara, sementara di belakangnya adalah hilir yang ke-10, Tigo Keramat Tuah Nagori LMB Kuansing masih dari Kenegrian Kopa berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Selendang Putih Bukit Keramat dari Teluk Beringin Kecamatan Gunung Tuar. Memimpin di depan Selendang Putih Bukit Keramat dari Teluk Beringin yang berada di jalan sebelah kanan. Atas haluan jalur Tigo Keramat Tuah Nagori LMB Kuansing yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang kelima saat ini, saudara-saudara, masih dalam sementara di belakang diikuti hilir yang ke-12. Kita liput kembali untuk hilir yang ke-10, Tigo Keramat Tuah Nagori masih dalam keadaan tertinggal saat ini, saudara-saudara. Masuk sudah hilir yang ke-10, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Di belakangnya adalah hilir yang ke-12, Langkah Siluman Buaya Danau, Klinik Pratama Sahira Medika, Republik Holding Gate Group dari Sitorajo Kari berhadapan dengan Harimau Pahing Tuah Nagori yang merupakan partnernya sendiri dari Kenegrian Kari. Tapi apa hendak dikata, harus menjadi rival beratnya pada sore hari ini. Satu keberuntungan, dua jalur dari Kenegrian Kari memastikan melaju ke hari yang kedua. Apakah Langkah Siluman yang 4 gelanggang dilaluinya di tahun 2023, 2 kali keluar sebagai runner up dan 2 kali keluar sebagai sang juara, pada sore hari ini tampaknya harus berhadapan dengan partner sendiri, dengan sahabat sendiri, dengan saudara sendiri. Namun begitu dilaksanakan undian, tidak ada partner dalam istilah memperebutkan kemenangan. Nah, saudara-saudara, masih berada di depan pancang pemisah yang kelima. Kami ucapkan selamat dalam perjalanan Panglima Rajo dari Kelurahan Simpang 3. Kekalahan Anda pada hari ini hanya saja kemenangan yang tertunda. Selamat, kita bertemu lagi nantinya di tepian Saidina Ali Lubuk Jambi. Nah, saudara-saudara, saat ini dua jalur dari Kenegrian Kari ini nampaknya harus berpacu dalam persahabatan. Langkah Siluman Buaya Danau, sang juara di Kecamatan Benai beberapa waktu yang lalu, dan Kecamatan Gunung Tuar di tepian Pantai Lubuk Terentang, harus berhadapan dengan rekannya sendiri. Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, selanjutnya kita liput untuk hilir yang ke-14, Rajo Bujang BP KAD Kuansing berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Silincah Tobek Panjang Acong Ponsel Resmot Satreskrim dari Teluk Koto Teluk Kuantan berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan, Rajo Bujang BP KAD Kuansing, sang juara tepian Rajo Kecamatan Pangian beberapa waktu yang lalu, tampaknya masih berada di depan haluan jalur Silincah Tobek Panjang yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ke-6. Tampaknya haluan jalur Rajo Bujang BP KAD Kuansing benar-benar tampaknya terlalu tangguh, sehingga sebelum sampai ke pancang akhir, anak pacuan dari Silincah Tobek Panjang harus mengakhiri jalurnya dengan berhenti mendayung. Maka muluslah perjuangan jalur Rajo Bujang BP KAD Kuansing menembus ke garis finish.
Nah, yang kita saksikan ini adalah hilir yang ke-20. Putri Kayangan Danau Buayo Adepa Grup Raja Ponsel Rudi Sinaga dari Bandar Alekari Kecamatan Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Rajo Hulu Bukit Sipituang dari Mudia Ulo Kecamatan Hulu Kuantan berada sudah di kawasan pancang pemisah yang kedua, memasuki arena pancang pemisah yang ketiga saat ini saudara-saudara. Tampaknya haluan jalur Putri Kayangan Danau Buayo Adepa Grup Raja Ponsel Rudi Sinaga berada sudah di depan, meninggalkan haluan jalur Rajo Hulu Bukit Sipituang Mudia Ulo yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, tidak ada pergerakan yang khusus tampaknya. Kita lihat dari kedua buah jalur. Putri Kayangan Danau Buayo santai sudah tampaknya di jalan sebelah kiri, sementara Rajo Hulu Bukit Sipituang tetap saja menempel secara ketat yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan sementara. Pergerakan anak pacuan dari Putri Kayangan Danau Buayo belum tampak melakukan sprint di depan pancang pemisah yang kelima ini. Nah, saudara-saudara, tampaknya sedikit pergerakan dilakukan oleh anak-anak pacuan Putri Kayangan Danau Buayo begitu membelah di pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam saat ini. Saudara-saudara, Putri Kayangan Danau Buayo masih saja bergerak santai. Nah, saudara-saudara, masih berada di depan menjelang membelah pancang pemisah yang terakhir. Putri Kayangan Danau Buayo tidak begitu menguras tenaga, kita lihat hanya tinggal beberapa meter masuk sudah segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saudara-saudara, saat ini adalah hilir yang ke-31, di mana hilir yang ke-31 adalah terusan Nago Kuantan Luai berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Guntuang Sati Tuah Nagori dari Siboroba Kecamatan Gunung Toar. Sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Nah, saudara-saudara, saat ini terusan Nago Kuantan Luai yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, di belakangnya diikuti oleh hilir yang ke-32 antara Tita Panglimo Rajo Klinik Utama Kuantan Medika dari Pintu Gebang Kari harus berhadapan dengan Siluman Ular Batu Dulang dari Sangau Kecamatan Kuantan Mudik. Baik, kita kiput dan kita kabar untuk hilir yang ke-31. Terusan Nago Kuantan masih dalam keadaan tertinggal sementara oleh Guntuang Sati Tua Nagori dari Siboroba yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara dari Guntuang Sati Tua Nagori Siboroba akan mampu mengamankan tiket melaju ke hari kedua pacu jalur di tepian Datuk Bandaro Pasar Gunung? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Haluan jalur Guntuang Sati Tuah Nagori masih berada di depan haluan jalur terusan Nago Kuantan Luai yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keenam. Nah, saudara-saudara, ternyata haluan jalur Guntuang Sati Tua Nagori benar-benar tangguh untuk dikalahkan oleh haluan jalur terusan Nago Kuantan Luai sampai ke pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Tinggal beberapa meter, perjuangan jalur bakal berakhir pada hilir yang ke-31. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim.
Hilir yang ke-32, Tita Panglima Waju Klinik Utama Kuantan Medika berada di jalan sebelah kiri, tertinggal sudah oleh haluan jalur siluman ular batu dulang dari Sangau berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, kampanye sampai ke pertengahan pancang pesan terakhir. Tita Panglima Waju Klinik Utama Kuantan Medika yang berada di jalan sebelah kiri masih dalam keadaan tertinggal oleh siluman ular batu dulang dari Sangau yang berada di jalan sebelah kanan. Masuk sudah hilir yang ke-32, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Baik, kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir ke-31, Perusan Nago Kuantan dari Desa Mudik Kecamatan Kuantan Mudik jalan sebelah kiri berhadapan dengan Guntung Sati Tuang Nagori dari Desa Sumoroba Kecamatan Gunung Tor jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Guntung Sati Tuang Nagori. Hilir ke-32, Tita Panglima Waju Klinik Utama Kuantan Medika dari Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah berhadapan dengan siluman ular batu dulang dari Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik jalan sebelah kanan. Yang menang adalah siluman ular batu dulang. Nah saudara-saudara, sudah dilepasnya hilir yang pertama. Cakaran Garuda Muda saudara-saudara Kodi Riau berada di jalan sebelah kiri, sementara Duri Bengkuang Rawang Panjang Pulau Kerundung berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan memimpin sementara Cakaran Garuda Muda Koniria saudara-saudara yang berada di jalan sebelah kiri, namun ditempel secara ketat oleh Duri Bengkuang Rawang Panjang Pulau Kerundung Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kanan. Nah kita saksikan apakah kemenangan sementara yang berada di haluan Cakaran Garuda Muda dari Koniria saudara-saudara dapat dipertahankan sampai ke pancang finish. Namun belum kita bisa pastikan berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Masih kedua buah jalur masih saja mengadu kekuatan. Namun kami ke saudara-saudara Duri Bengkuang Rawang Panjang yang ada di jalan sebelah kanan tidak mudah menyerah begitu saja, bahkan mampu menyamakan haluannya saudara-saudara, bahkan bisa mengambil alih kemenangan dari haluan Cakaran Garuda Muda Koniria saudara-saudara. Kita saksikan masih saja sedikit saja mendahului haluan dari jalur Cakaran Garuda Muda dari Koniria pada jalan sebelah kiri. Saudara-saudara berpacu di kawasan pancang pemisah yang ke-6. Kita saksikan masih saja kami lihat Cakaran Garuda Muda dari Koni Riau ini berada jalan sebelah sedikit mendahului Duri Bengkuang Rawang Panjang. Nah saudara-saudara, sorak-sorai para pengunjung penonton hingar-bingar di tepi batang. Nah saudara-saudara, memasuki kawasan pancang pemisah yang terakhir, ternyata Cakaran Garuda Muda masuk sudah hilir yang pertama. Nah saudara-saudara, kembali kita saksikan hilir yang kelima. Dondang Putri Lambayan Angin Irfan Motor Koto Lubuk Jambi Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kiri. Atom Deka Rina Motor Kembar Travel Group Simandola Benai kami saudara-saudara berada di kawasan pancang pemisah yang kedua. Sulit kita saksikan haluan mana yang lebih dahulu saudara-saudara. Kedua buah jalur benar-benar imbang kami kira saudara-saudara. Masih saja berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga, namun dari kejauhan sedikit saja mendahului jalur dari ke selatan Atom Benai kami kira saudara-saudara. Dari jalan sebelah kanan ini kami kira masih saja terdahulu terdepan kami Atom Deka Rina Motor kami saudara-saudara berada di jalan sebelah kanan memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat. Masih saja berdiri sudah si tukang tadi di depan haluan jalur Atom Deka Rina Motor Kembar Travel Group kami kira saudara-saudara. Satu pertanda haluan jalurnya lebih mendahului daripada Dendang Putri Lambayan Angin Irfan Motor Koto Lubuk Jambi. Namun demikian saudara-saudara tempat secara ketat
oleh Dendang Putri Lambayan Angin yang berada di jalan sebelah kiri ini. Nah, saudara-saudara, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Kami kira, saudara-saudara, namun apa yang terjadi? Nah, saudara-saudara, namun naas kami kira, saudara-saudara, mujur yang tak dapat diraih, malang yang tak dapat ditolak kami kira, saudara-saudara. Mohon tim penolong, kembali lagi kami sampaikan para tim penolong agar dapat menuju ke jalur yang karam. Nah, saudara-saudara, kembali kita liput dan kita cover hilir yang ke-6, saudara-saudara. Batu lompatan harimau kompe kenali berada di jalan sebelah kiri, sementara Raju Bisu Seposan Hitam berada di jalan sebelah kanan. Kita saksikan sementara berada di kawasan pancang pemisah yang kedua kami kira, saudara-saudara. Kembali kami sampaikan para tim penolong agar menuju ke jalur yang karam. Kemudian kami mohon jalur yang karam masih saja di tengah, tetap di tengah, untuk tidak mengganggu hilirnya yang ke-6 ini. Tarik, bantu. Mohon luruskan saja di tengah. Kemudian pompong penolong, luruskan. Pompong penolong. Mohon jalur yang di sebelah kiri ditahan saja. Jalur yang jalan sebelah kiri tahan agar tidak terjadi tabrakan. Silakan ditahan saja jalurnya. Ayo, tahankan dulu. Ya, ditahan saja jalurnya. Dahulu jantan Danau Kempe Rudi Bangunan Benai Kecil, Kecamatan Benai berada di jalan sebelah kiri. Sementara tapak godang Sungai Gorokan Raja Ponsel PT Prima Sinergi Gunung berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, apakah hilir yang ke-11 ini mampu disamakan? Nah, saudara, sah dilepas hilir yang ke-11. Dahulu jantan Danau Kempe Rudi Bangunan Benai Kecil berada di jalan sebelah kiri. Sementara tapak godang Sungai Gorokan Raja Ponsel PT Prima Sinergi Gunung berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan sementara tapak godang Sungai Gorokan Gunung sedikit saja dahulu atas lawannya, dahulu jantan Danau Kempe berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, masih saja tapak godang Sungai Gorokan sedikit saja mendahului dari dahulu jantan berada di jalan sebelah kiri. Namun tidak begitu lama kami kira, saudara-saudara, dahulu jantan yang berada di jalan sebelah kiri sedikit demi sedikit, setapak demi setapak mencoba menyamakan haluannya kami kira, saudara-saudara, bahkan bisa ambil alih kemenangan. Namun masih saja tapak godang Sungai Gorokan yang berada di jalan sebelah kanan mampu mempertahankan kemenangan yang sementara ini. Berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga, memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat, masih saja tapak godang Sungai Gorokan yang berada di jalan sebelah kanan masih tertinggal, masih dahulu jantan yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, berpacu di depan publiknya sendiri, sorak-sorai penonton hingar-bingar kami kira, saudara-saudara, masih saja tapak godang Sungai Gorokan sedikit mendahului haluan jalur
Kahulu jantan Danau Kompe kami kira saudara-saudara. Namun apakah Kahulu jantan bisa menyelamatkan haluannya? Nah saudara-saudara, masih saja tapak godang Sungai Kerokan berpacu di kawasan pancang pemisah yang ke-6. Nah saudara-saudara, masih saja tapak godang Sungai Kerokan sedikit demi sedikit mencoba memperbanyak ketinggalan. Namun saudara-saudara, Kahulu jantan yang berada di jalan sebelah kiri tidak mau ketinggalan begitu saja. Saudara-saudara, masih saja tapak godang berpacu di kawasan pancang pemisah yang ke-6. Sebentar lagi perjuangan mereka akan berakhir. Nah saudara-saudara, tinggal berapa meter saja. 1, 2, 3, masuk. Nah saudara-saudara, silakan berputar ke depan Dewan Hakim. Nah saudara-saudara, kembali kita saksikan hilir yang berikutnya. Hilir yang ke-13, Pangeran Kuantan Tumpuan Nagori, pintu Gobangkari, Kecamatan Kuantan Tengah, berada di jalan sebelah kiri. Sementara Tua Kogi Dubalang Rajo bersaudara PSTB Manggis Mandiri Grup Raja Ponsel, pintu Gobangkari, berada di jalan sebelah kanan. Sama-sama dari kenegerian Kari kini saudara berpacu di kawasan pancang pemisah yang ke-6. Masih terdepan sedikit saja saudara-saudara. Tua Kogi Dubalang Rajo yang berada di jalan sebelah kanan. Namun lagi-lagi saudara-saudara, ini yang kita katakan saudara-saudara, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Kami kira saudara-saudara. Nah saudara-saudara, bergerak sudah, dipanggil sudah hilir yang ke-15, Bintang Emas Cahaya Intan. Nah saudara-saudara, sah dilepas hilir yang ke-15, Bintang Emas Cahaya Intan Tanjung Hulu Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Todong Biso Rimbo Pieku Wali Kota Pekanbaru Pebau Hilir Kecamatan Kuantan Mudik yang berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, dari kejauhan sulit kita memprediksi haluan jalur manakah yang lebih mendahului satu sama lain. Nah saudara-saudara, memasuki kawasan pancang pemisah yang ketiga. Masih saja kedua buah haluan jalur ini belum mampu satupun meninggalkan satu di antara lain. Nah saudara-saudara, kami lihat masih saja kedua buah jalur sulit untuk kita saksikan haluan jalur manakah yang terlebih dahulu. Namun tidak satu pun si bocah cilik yang berada di haluan jalur ini mampu untuk berdiri, suatu pertanda kedua buah jalur ini belum mampu mendahului satu sama lain. Nah saudara-saudara, kita saksikan memasuki kawasan pancang pemisah yang ketiga, Bintang Emas Cahaya Intan yang berada di jalan sebelah kiri masih sempat mendahului sedikit saja atas lawannya, Todung Biso Rimbo Pieku Wali Kota Pekanbaru yang berada di jalan sebelah kanan. Namun tidak bertahan lama, kembali Todung Biso saudara-saudara saling merebut kemenangan, saling mendahului kami kira saudara-saudara, sampai memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima. Kedua buah jalur sulit kita menentukan duluan mana yang terlebih dahulu kami saudara-saudara. Yang jelas pada saat ini Bintang Emas Cahaya Intan yang berada di jalan sebelah kiri sedikit saja mampu mendahului jalur Todong Biso Rimbo Pieku yang berada di jalan sebelah kanan. Namun tak begitu lama kami kira saudara-saudara, Todong Biso tak menyerah begitu saja, tak kayu jonjang dikepak, sekali layar terkembang pantang surut belakang. Nah saudara-saudara, masih ada Todong Biso ya memasuki kawasan pancang pemisah. Sebentar lagi berjalan. Nah saudara-saudara, tidak bisa kita set masuk. Lagi-lagi kami kira saudara-saudara, memang dari nah saudara-saudara, kami sampaikan para tim penolong booth segera menuju ke jalur yang karam kami kira. Nah saudara-saudara, di hulu pancang awal kembali kita saksikan hilir yang ke-17, Pincuran Sati Rajo Gumarang Deka Rina Motor Kelurahan Benai saudara-saudara berada di jalan sebelah kiri. Ratu Sialang
berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, kita saksikan kedua buah jalur ini masih saja berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Dari kejauhan, tak satu pun kedua baju jalur ini yang mampu mendahului lawannya. Namun kita saksikan sedikit saja di jalur yang berada di jalan sebelah kanan. Kami kira saudara-saudara, Ratu Sialang Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik ini mampu mengungguli lawannya yang berada di jalan sebelah kiri, Pincuran Sati Rajo Gumuriang. Kami kira saudara-saudara, apakah Ratu Sialang ini mampu bertahan sampai ke pancang finish? Untuk itu kita saksikan saja hilir yang ke-17 ini. Kami kira saudara, nampaknya kedua buah jalur ini masih saja mendayung santai. Nah saudara-saudara, berdiri sudah si tukang tari yang berada di haluan jalur Ratu Sialang Bukit Kauman ini. Kami kira saudara-saudara satu pertanda jalurnya telah mampu mendahului lawannya yang berada di jalan sebelah kiri. Namun apakah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan sampai menebus garis finish? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas sementara saudara-saudara, Ratu Sialang mampu meninggalkan lawannya, Pincuran Sati Rajo Gumayang yang berada di jalan sebelah kiri. Nah saudara-saudara, masih berhenti sudah mendayung kedua buah jalur ini. Saudara-saudara, suatu pertanda mereka akan menghabiskan perjuangan mereka, saudara-saudara, atau menyelesaikan perjuangannya. Baik, kembali kita arahkan pandangan kita ke hulu pancang awal. Hilir yang ke-19, Putri Ayu Pematang Intan dari Pobaun Hulu berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Pendekar Hulu Bukit Tabandang dari Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan. Nah saudara-saudara, dari kejauhan sulit kita bedakan haluan jalur manakah yang memimpin lebih awal antara Putri Ayu Pematang Intan dari Pobaun Hulu dengan Pendekar Hulu Bukit Tabandang Nawakara Group dari Lubuk Ambacang ini. Nah saudara-saudara, membelah sudah pancang posisi yang kedua, berpacu di kawasan pancang posisi yang ketiga. Ternyata nampaknya berada di depan saat ini haluan jalur Pendekar Hulu Bukit Tabandang yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah Putri Ayu Pematang Intan dari Pobaun Hulu yang berada di jalan sebelah kiri. Nah saudara-saudara, akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh haluan jalur Pendekar Hulu Bukit Tabandang Nawakara Group yang berada di jalan sebelah kanan atas haluan jalur Putri Ayu Pematang Intan Pobaun Hulu yang berada di jalan sebelah kiri? Nah saudara-saudara, membelah sudah pancang posisi yang ketiga, berpacu di kawasan pancang posisi yang keempat. Masih dalam keadaan sementara saudara-saudara, Pendekar Hulu Bukit Tabandang yang tadinya memimpin saat ini terancam sudah oleh haluan jalur Putri Ayu Pematang Intan yang berada di jalan sebelah kiri. Nah saudara-saudara, di depan pancang posisi yang kelima masih dalam keadaan sementara Pendekar Hulu Bukit Tabandang yang berada di jalan sebelah kanan masih saja berada di depan, kendati hanya tipis saja saudara, membelah pancang posisi yang kelima memasuki kawasan pancang posisi yang keenam. Pendekar Hulu Bukit Tabandang masih berada di depan, tertinggal masih Putri Ayu Pematang Intan yang berada di jalan sebelah kiri. Hanya tinggal beberapa meter. Perjuangan kedua buah jalur Pendekar Hulu Bukit Tabandang masih berada di depan. Masih Pendekar Hulu Bukit Tabandang berada di depan. Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah sementara di belakangnya adalah hilir yang ke-22, Pendekar Keramat Tangan Biso Pino Group dari Kampung Baru Sentajo berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Sang Ratu Helmina Adepa Group dari Kotokombu berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, saat ini tampaknya memimpin sudah di depan Sang Ratu Helmina Adepa Group dari Kotokombu
di depan haluan jalur Pangeran Keramat Tangan Biso Kampung Baru Sentaju yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung serta para pendengar di mana saja Anda berada yang masih dapat menjangkau siaran kami live streaming yang kami pancar luaskan dari studio mini di tepian pasar Gunung ini, saudara, tepian Datuk Bandaro Pasar Gunung, melalui live streaming yang dilakukan oleh IPJKS Kabupaten Kantong Singi, koleksi pacu jalur EN pacu jalur, kemudian juga dilaporkan secara langsung oleh LPPL Kuansi AM di 100,9 MHz. Nah, saudara-saudara, kembali kita liput, ternyata masih Sang Ratu Helmina berada di depan, tertinggal masih Pangeran Keramat Tangan Biso yang berada di jalan sebelah kiri saat ini, masih dalam keadaan tertinggal oleh haluan jalur Sang Ratu Helmina Adepa Group yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan? Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini masih dalam keadaan sementara. Kita lihat tinggal beberapa meter masuk saja hilir yang ke-22. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara di belakangnya diikuti oleh hilir yang ke-28. Garuda Baru dari Pulau Mungkur berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan hilir yang ke-24. Panglimo Sati Toar berada di jalan sebelah kiri. Tua Panglimo Rajo Hulu Guntuang dari Kasang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan tampaknya berada di depan sementara Panglimo Sati Toar yang berada di jalan sebelah kiri. Unggul sudah di depan haluan jalur Tua Panglimo Rajo Hulu Guntuang dari Kasang yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh haluan jalur Panglimo Sati Toar untuk merebut tiket melaju ke hari kedua atas haluan jalur Tua Panglimo Rajo Hulu Guntuang dari Kasang yang berada di jalan sebelah kanan? Pertarungan masih ketat, saudara-saudara, di depan pancang pemisah yang kelima yang tadinya nampaknya masih dalam keadaan sementara. Nah, saat ini masih berada di depan haluan jalur Panglimo Sati Toar, saudara-saudara, di depan haluan jalur Tua Panglimo Rajo Hulu Guntuang Kasang. Nah, saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter. Nah, sama sudah haluan kedua buah jalur yang tadinya tertinggal. Tua Panglimo Rajo Hulu Guntuang mampu menyamakan, bakal ambil alih kemenangan sementara. Panglimo Sati ambil kembali kemenangan sementara menjelang menembus garis akhir. Masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim, saudara-saudara. Nah, sementara hilir yang ke-28 sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, tampaknya hilir yang ke-28 sudah dilepas oleh panitia pelepas antara Garuda Baru dari Pulau Mungkur berhadapan dengan Halilintar Gelombang Cahaya Putih. Happy Pram dari Sungai Kelelawar berada di jalan sebelah kanan. Nah, saat ini berada sudah di depan pancang pemisah yang kedua, memasuki kawasan pancang pemisah yang ketiga, masih dalam keadaan sementara berada di depan haluan jalur Halilintar Gelombang Cahaya Putih yang berada di jalan sebelah kanan, meninggalkan sementara haluan jalur Garuda Baru dari Pulau Mungkur yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini masih berada di depan pancang pemisah yang ketiga. Belum bisa kita pastikan siapa di antara dua jalur ini yang bakal lolos ke hari kedua. Yang jelas saat ini haluan jalur Halilintar Gelombang Cahaya Putih masih berada di depan. Tertinggal sudah haluan jalur Garuda Baru dari Pulau Mungkur yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, benar-benar tangguh keberadaan haluan jalur Halilintar Gelombang Cahaya Putih Happy Pam dari Sungai Kelelawar, Kecamatan Hulu Kuantan ini
untuk ditaklukkan oleh jalur Garuda baru dari Pulau Mungkur yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini pergerakan santai sudah anak-anak pacuan dari Halilintar Gelombang Cahaya Putih Happy Pram. Nah, saudara-saudara, tampaknya memasuki sudah kawasan pancang pemisah yang terakhir. Belum bisa kita pastikan. Yang jelas dua jalur ini bakal berakhir perjuangannya. Masuk sudah hilir yang ke-28. Kami mohon tim P3K untuk meluncur ke jalur Kajang jalur Kenegrian Kari di seberang gunung. Perlu bantuan dari anak pacu. Kami mohon sekali lagi tim P3K segera meluncur ke Kajang jalur Kenegrian Kari di seberang gunung. Nah, saat ini adalah hilir yang ke-33. Hilir yang ke-33, Putih Mandi Mayang Terurai dari Rantau Sialang, berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Todong Kuantan Pedrios Gusni dari Tanah Bekali Kecamatan Panghean, berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, tampaknya pada hilir yang ke-33 ini, Putih Mandi Mayang Terurai yang berposisi jalan sebelah kiri memimpin sementara di depan. Haluan jalur Todong Kuantan Pedrios Gusni dari Tanah Bekali kendati berada di jalan sebelah kiri saat ini. Berdiri sudah si tukang tari yang berada di haluan jalur Putih Mandi Mayang Terurai. Akankah mampu mempertahankan kemenangan sementara sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan, saudara-saudara. Nah, tampaknya membelah sudah. Pancang pemisah yang keempat akan memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara, saudara-saudara. Masih Putih Mandi Mayang Terurai masih berada di depan. Nah, begitu membelah pancang pemisah yang keempat yang tadinya tertinggal. Tampaknya Todong Kuantan Pedrios Gusni mencoba menyalip ke depan haluan jalur Putih Mandi Mayang Terurai dari Rantau Sialang yang berada di jalan sebelah kiri. Di depan pancang pos yang kelima, tanpa basa-basi tampaknya Todong Kuantan Pedrios Gusni benar-benar meluncur ke depan. Di depan pancang pemisah yang kelima, bahkan berhenti sudah mendayung. Nah, tertinggal jauh sudah Putih Mandi Mayang Terurai dari Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik yang berada di jalan sebelah kiri ini. Nah, saudara-saudara, masuk sudah hilir yang ke-33, merupakan hilir yang terakhir di hari pertama pacu jalur di tepian Datuk Bandaro Pasar Gunung. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, hilir yang ke-33 tadi merupakan hilir yang terakhir yang dapat kita saksikan pada pacu jalur pada sore hari ini.